Di kota Roma, masturbasi di tempat umum merupakan hal yang biasa dan dilegalkan. Biasanya mereka akan melakukan masturbasi di tempat umum, bahkan hal tersebut diizinkan oleh pemerintah. Jadi, jika kalian melihat orang masturbasi, mereka gak akan merasa malu karena hal tersebut legal. Italia merupakan salah satu negara Eropa yang terkenal dengan produk pizzanya. Gak heran kalau negara ini disebut negeri pizza. Selain itu, Italia juga terkenal dengan berbagai tempat wisata yang menarik minat turis mancanegara seperti Colosseum, air mancur Trevi, hingga Carlo Collodi. Negara yang beribu kota Roma ini juga memiliki banyak kekayaan alam dan segudang daya tarik lainnya. Namun di balik keindahan dan majunya negara ini, ternyata Italia juga memiliki beberapa sisi gelap. Ada apa saja? Simak beberapa sisi gelap ibu kota Italia yang mengejutkan. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini. Roma merupakan salah satu kota tertua dengan begitu banyak pesona dan bangunan dari masa lalu yang masih kokoh berdiri hingga kini. Kepopuleran kota gladiator ini pun kerap menjadikannya sebagai salah satu destinasi terfavorit dunia dan selalu ramai dikunjungi oleh turis mancanegara. Banyak tempat menarik di ibu kota Italia ini yang tentu sudah sangat familiar kita ketahui. Di sisi lain, kalau kota yang dianggap indah dengan sejarah histori ini menyimpan beragam sisi gelap yang tidak akan kalian ketahui. Di Roma, masturbasi di tempat umum halal. Degradasi moral di Italia sudah sering terjadi. Biasanya mereka akan melakukan masturbasi di tempat umum, bahkan hal tersebut diizinkan. Jadi jika kamu melihat orang masturbasi, mereka gak akan merasa malu karena hal tersebut legal. Mahkamah Agung Italia memutuskan bahwa masturbasi di tempat umum bukanlah tindakan kriminal meski seseorang melakukannya untuk dilihat publik. Keputusan ini diambil dalam kasus yang melibatkan seorang pria berusia 69 tahun yang tertangkap basah sedang melakukan masturbasi di tempat umum. Pria yang hanya disebut dengan nama Pietro itu didakwa melakukan masturbasi di hadapan sejumlah mahasiswa di kampus-kampus. Menurut portal online La Repubblica, Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding sudah menjatuhkan vonis 3 bulan kurungan dan denda sebesar 3.420 euro atau sekitar 50 juta. Namun, Hakim Mahkamah Agung mengatakan, dalam reformasi pemerintahan saat ini, tindakan yang dilakukan Pietro tidak termasuk sebuah tindakan kriminal. Dalam mengambil keputusan mereka, para hakim Mahkamah Agung mencatat fakta bahwa Parlemen Italia tahun lalu meloloskan undang-undang yang mendekriminalisasi pelanggaran bersembunyi di tempat-tempat yang sering dikunjungi gadis-gadis agar terlihat sedang masturbasi. Mereka mengatakan bahwa atas dasar itu, hukuman Pietro harus dibatalkan tanpa pertimbangan lebih lanjut. Banyak pencopet di tempat wisata. Namun sayangnya Roma bukanlah kota yang cukup aman untuk para turis karena banyak copet dan pedagang yang kurang tertib. Otoritas penegak hukum Italia menyebutkan bahwa jumlah laporan kasus pencopetan meningkat secara signifikan pada musim panas. Dalam banyak kasus, para pencopet bekerja dalam kelompok yang terorganisasi dan beroperasi di daerah-daerah ramai seperti museum, stasiun, dan tempat-tempat populer lain. Tempat ramai dipilih karena mereka bisa berbaur di dalam keramaian lalu mengambil barang wisatawan tanpa terdeteksi. Pencopet biasanya beroperasi di toko-toko, di tempat-tempat wisata, dan bahkan di transportasi umum ketika orang-orang cenderung berdiri diam, teralihkan perhatiannya, dan kurang memperhatikan barang bawaannya. Pencurian bisa terjadi di mana saja dan tempat-tempat wisata merupakan tempat yang nyaman bagi orang-orang jahat yang mengincar barang berharga saat wisatawan sibuk menikmati liburan. Negara Eropa dengan kasus pencopetan terbanyak. Setidaknya berdasarkan indeks yang dilakukan oleh situs perbandingan asuransi berbasis di Inggris dikutip dari USA Today, Italia berada pada posisi teratas dalam hal tindakan pencopetan. Sementara berikutnya secara berturut-turut adalah Prancis, Belanda, Jerman, dan Yunani. Roma adalah rumah bagi lebih dari 50.000 orang tunawisma. Dan jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari menurut sumber tidak resmi.
Para tunawisma di Italia, kebanyakan imigran dari berbagai negara, hidup dalam kondisi yang sulit di jalanan dan alun-alun ibu kota Italia, Roma, dan kota terbesar kedua, Milan. Tingkat pengangguran di Italia telah terus meningkat sejak 2010 mencapai 13,2% pada tahun 2014 sebelum turun ke 12,7%. Meskipun statistik menunjukkan bahwa tingkat di seluruh zona euro menurun. Pada saat yang sama, jumlah tunawisma meningkat sebesar 45% di negara-negara Eropa. Namun jumlah di Italia meningkat 3 kali lipat selama krisis ekonomi, yang berarti bahwa 50.000 orang di Italia, khususnya Roma, adalah tunawisma. Roma menjadikan kota itu tempat ke-16 dalam daftar 25 kota dengan jumlah tunawisma tertinggi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tunawisma di Roma berasal dari banyaknya para imigran asing. Banyak vandalisme yang dilakukan oleh turis. Aksi vandalisme ini sering terjadi di Italia. Kebanyakan dilakukan turis yang menuliskan nama mereka di dinding situs atau bangunan bersejarah. Jika ketahuan melakukannya, polisi setempat akan menangkap, memberikan hukuman atau denda. Dendanya bisa mencapai 327 juta. Banyaknya peraturan yang berlebihan. Selain itu, orang Italia dinilai hiperbola atau berlebihan dalam membuat peraturan. Banyak hal yang dipersulit, ditambah dengan bahasa mereka yang cenderung sulit untuk dipelajari. Misalnya, jika kamu ingin membuat surat izin mengemudi, maka harus belajar dan mengikuti ujian dulu yang durasinya bisa sampai 1 tahun untuk belajar. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.